Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di lab semuanya. Dan pagi ini pagi yang cerah. Kita akan memulai pembelajaran hari ini di materi mata pelajaran informatika. Salah satu atau ketuanya bisa pimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak lakukan presensi terlebih dahulu ya. Agrevino, Ahnan, Axel, Vano, Dava. Oke, yang tidak hadir satu dispen ya. Raffi Miftahul Huda. Mana suratnya? Oh, belum diurus. Oh ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat semuanya? Ada yang lagi sedikit sakit? Ada nggak? Musim hujan? Alhamdulillah, dijaga kesehatannya ya. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, teman-teman bisa dicek terlebih dahulu kanan kirinya apakah ada sampah-sampah, kemudian kerapian, topi jangan dipakai di dalam ruangan. Laptop kalau ada yang masih berkendala bisa info, aman? Aman semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran. Jadi aplikasi perkantoran itu ada macam-macam. Yang pernah kita pelajari di semester 1 apa? Di semester 1 Word, Microsoft Word. Terus ini Excel. Nah, kemudian ada PowerPoint juga. Nah, kita akan melanjutkan materi Excel. Jadi tujuannya ada 3. Jadi teman-teman itu ketika di dunia kerja nanti tidak hanya bisa menggunakan fungsi, tapi juga bisa memahami. Nah, itu namanya adalah yang sering kita dengar di berita ya, taksonomi Bloom. Jadi pendidikan kita mengacu pakai taksonomi Bloom. Jadi teman-teman itu nggak hanya sampai menyelesaikan masalah atau membuat produk, tapi juga memahami, menerapkan, kemudian fungsi logikanya juga kita tahu. Materi apapun itu pasti ada tujuan pembelajarannya dibuat seperti ini. Ini ciri-ciri kurikulum merdeka. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita kemarin sudah melakukan asesmen ya, asesmen awal. Teman-teman sudah mengirim melalui link yang sudah Bapak berikan. Nah, berdasarkan asesmen, Bapak juga sudah membagi kelompok. Jadi kelompoknya itu sudah Bapak share juga di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa cek. Kemudian, untuk materinya teman-teman bisa dicek di grup WhatsApp, kemudian juga ini akan saya sampaikan untuk materinya. Nah, materinya ini adalah rumus if ya. Teman-teman bisa dibuka untuk Microsoft Excel-nya. Ya, Microsoft Excel-nya. Ini ada if, yaitu single if. If adalah suatu rumus untuk menguji suatu isi sel, apakah beririsan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak. Jadi if itu maka, artinya maka. Jadi misal itu di situ di atas ada ketika gaji pokoknya di atas 5 tahun, maka gajinya adalah 3.500.000. Di bawah itu maka 2.250.000. Jadi maka atau logikanya adalah di rumus itu misal teman-teman nggak cuma pakai gaji pokok, misal nilai ketika di atas 80 maka hasilnya adalah lulus, di bawah 80 maka tidak lulus. Logikanya seperti itu.
Jadi ini perintah if itu bisa dipakai di semuanya, semua bidang pekerjaan. Gitu. Ini contohnya kita pakai gaji pokok sama nanti ada lulus atau kompeten tidak kompeten di contohnya. Misal nilai itu di atas 80 maka kompeten, di bawah itu tidak kompeten. Nah, teman-teman bisa dipraktekkan di Microsoft Excel. Nih, latihan pertama. Bisa dikerjakan sesuai kelompoknya ya. Oh ya, kalian bisa mengakses materinya, materi if ini di link YouTube dan juga materi modul yang sudah Bapak buat di ini akses. Jadi bisa dibuka nanti. Bisa dibaca-baca di rumah atau ditonton di rumah. Jadi ada dua materi yang Bapak sajikan berdasarkan video sama materi yang bisa di-download. Sudah? Sudah ya, kalau sudah bisa dikirim ke Bapak ke linknya, link yang di depan. Kemudian salah satu kita ambil kelompok per kelompok untuk presentasi ya. Oke? Oke, untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya. Bisa maju ke depan. Ini Bapak download untuk pengiriman kalian ya. Ini bisa dijelaskan. Ayo. Ya. Itu yang menjelaskan apa? Wih, menjelaskan apa? Ya, enggak apa. Pakai langsung. Gimana ya? Slow ya. Wis, aduh, jadi nervous. Aduh. Keterangan ini apa sih? Lulusnya apa? Stage 10 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Aquila Andra, absen 4. Saya Zizoldo isi Batistuta, absen 35. Saya Triandika Rahmat Ainun, absen 33. Saya Banyu Kajati Asmara, absen 8. Kami akan mempresentasikan sedikit mengenai tugas yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai if. Nah, jadi kami telah mengerjakan apa yang telah terpampang di sini. Nah, untuk rumus-rumus yang kami gunakan, yang pertama untuk grade adalah artinya adalah ketika rata-ratanya ini lebih dari 80, maka grade atau nilainya adalah A. Lalu ketika rata-ratanya ini lebih dari 70, maka grade-nya B. Lalu ketika lebih dari 60, grade-nya C. Nah, selain itu, jadi jika kurang dari 60, maka grade-nya adalah D. Selanjutnya adalah keterangan. Nah, keterangan. Yang lebih jelas ya. Yang Keterangan. keterangan sama dengan if tanda kutip. Nah, jadi ketika rata-ratanya itu lebih daripada
lebih atau sama dengan 70, maka keterangannya adalah lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Dari dua rumus itu, grade sama keterangan. Kalau nilai rata-rata udah tahu ya. Ambilnya apa kalau nilai rata-rata? Average ya, jadi rata-rata. Ada yang masih bingung buat teman-temannya? Gak ada? Aman? Bisa semua ya? Oke, kalau bisa kita berikan aplaus sekali lagi buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ya, itu tadi ya, soal if. Jadi di situ ada grade, tadi grade itu ada dibagi 4 nilai, A, B, C, D. Jadi ada kriterianya, maka hasilnya apa akan muncul dari nilai rata-rata. Makanya tadi kelompok 1 nyebutin F39, yaitu nilai rata-rata atau dari sumbernya. Jika nilainya 78, maka hasilnya apa? A, B, C, D, ada grade-nya. Kemudian di keterangan juga sama, ada if-nya. If-nya 2 kali, berarti kalau di keterangan yaitu lulus sama tidak lulus. Jadi itulah fungsi if. Maka rumusnya itu enggak cuma buat nyari lulus atau tidak lulusnya aja. Jadi ada banyak kriteria, terserah dari kalian mau pakai kriteria apa. Kompeten, tidak kompeten juga boleh. Jadi itu hanya sebagai contoh untuk latihan atau untuk belajar. Kemudian ada kesulitan nggak soal if ini, rumus if? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, keren buat kelompok 1 tadi tidak ada kesulitan untuk menjelaskan if, padahal ada 4 kriteria di grade tadi. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Berdasarkan pengerjaan yang sudah dikirim, ini setelah ini nanti Bapak akan cek, nanti akan ada remedial sama pengayaan ya, yang sudah memenuhi kriteria akan Bapak beri pengayaan materi ya, tambahan. Kalau yang untuk remedial nanti akan Bapak infokan juga untuk materi remedialnya, gitu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk materi selanjutnya setelah if, kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada yang udah pernah dengar atau udah tahu belum? Belum ya? Itu salah satu rumus juga, rumus paling tertinggi kalau menurut Bapak untuk VLOOKUP, HLOOKUP. Setelah VLOOKUP, HLOOKUP nanti kita akan belajar pivot. Pivot table itu bukan rumus, tapi fitur, salah satu fitur di Excel. Nah, kita terakhir nanti belajar VLOOKUP, HLOOKUP. VLOOKUP, HLOOKUP itu rumus, VLOOKUP itu vertikal singkatannya, HLOOKUP itu horizontal. Jadi untuk mengambil sebuah data. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Besok ya, kita akan belajar bersama-sama. Kemudian terima kasih. Cukup sekian untuk hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman bisa cek dulu kerapiannya. Apakah ada sampah-sampah bisa diambil. Kalau sudah, jangan lupa untuk mematikan laptopnya. Dimatikan laptopnya supaya tidak ada konsleting ataupun kerusakan di laptop. Sudah ya, untuk mengakhiri pembelajaran, ketua kelas bisa disiapkan. Siap gak? Setelah mengakhiri pembelajaran hari ini, kabarnya kita sudah mulai. Sudah selesai. Jadi salam. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.